Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen sederhana untuk menyelidiki pengaruh arus listrik terhadap arah jarum kompas. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa alat, yaitu kompas, kemudian kabel atau kawat yang akan kita aliri arus listrik nanti, kemudian baterai. Nah, ini ada kutub positif dan negatif. Jadi pertama kita sesuaikan dulu arah kompas ini. Jadi kompas selalu menunjuk ke arah utara. Nah, kita sesuaikan dulu. Jadi arah duduk kita juga menyesuaikan saja ya pemirsa. Berikutnya saya letakkan kabel atau kawat tadi membujur searah dengan arah jarum kompas. Jadi kalau ke arah ke sana itu membujur namanya ya. Kalau begini ini melintang. Ini saya tahan dengan isolasi supaya tidak berubah saja posisinya. Jadi nanti kedua ujung kabelnya ini akan saya hubungkan ke baterai dan kita perhatikan apa yang terjadi dengan jarum magnet itu. Ini utara, ini pasti selatan, ini barat, dan ini timur. Jadi saya akan memberi arus listrik dari selatan ke utara. Dan pemirsa nanti memperhatikan bagaimana arah penyimpangan dari jarum kompas tersebut. Ini saya hubungkan ke kutub positif dan yang satunya lagi ke kutub negatif. Perhatikan gerakan jarum kompas. Nah, itu. Dia akan menyimpang ke kiri. Lalu ini saya balik. Ya. Saya balik kutub baterainya. Berarti sekarang saya akan memberikan arus listrik yang arahnya dari utara ke selatan. Dan perhatikan arah gerakan dari jarum kompasnya. Nah, itu. Sekarang dia menyimpang ke kanan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen yang agak nyeleneh begitu katakanlah ya. Jadi ini akal-akalan saya saja pemirsa. Saya coba sekarang bagaimana kalau kawat yang berarus listrik ini saya pasang melintang. Jadi arus listriknya nanti bisa saya buat dari barat ke timur ataupun timur ke barat. Apakah akan berefek kepada jarum kompas? Nah, ini arus listrik saya berikan dari barat ke timur. Mari kita perhatikan bersama. Ya. Sepertinya tidak terjadi atau tidak ada pengaruh apa-apa itu pemirsa ya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Nah, dari arus listrik diberikan dari timur ke barat pun sepertinya tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, jadi kemungkinan ini hanya kesimpulan saya saja karena saya bukan ahlinya. Jadi pengaruh arus listrik ini hanya bisa terjadi jika kawat yang dialiri arus listrik itu posisinya sejajar dengan arah jarum kompas. Nah,
kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah untuk menentukan arah. Jadi nanti kalau misalnya salah tolong dikoreksi ya pemirsa. Nah, di dalam ilmu yang kita pelajari, baik itu ilmu bumi, kemudian peta, globe, kemudian geografi dan lain sebagainya itu ya, dari SD sampai SMA. Nah, ini mungkin sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa kalau misalnya kita membuat arah mata angin itu gitu ya, yang atas ini atau yang ke sana, kalau kertas ini saya buat ke atas tegak begini berarti dia di atas, tapi kalau saya buat datar begini berarti yang arah ke sana. Yang bagian ini adalah utara, ini pasti selatan, kemudian ini barat, dan ini timur. Nah, nanti akan ada istilah yaitu sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sekarang kita gambarkan dulu percobaan yang pertama tadi, yaitu ini kawat berarus listrik ya. Kita beri arus listrik dari ini utara, ini selatan. Kita beri dia arus listrik dari selatan ke utara. Maka jarum kompas tadi akan menyimpang ke kiri. Nah, begini. Kutub utaranya akan menyimpang ke kiri. Jadi yang menjadi pedoman kita adalah kutub utaranya ya pemirsa. Nah, sudut yang dibentuk antara kutub utara kompas dengan garis vertikal ini atau garis membujur ini itu disebut dengan sudut deklinasi. Itu pemahaman saya ya, sekali lagi pemirsa. Kalau saya memahaminya adalah sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara kompas ini terhadap garis bujur atau garis vertikal ini. Kemudian gambar yang kedua tadi, jika arah arus listriknya kita balik, sekarang dari utara menuju selatan begini arah arus listriknya, maka jarum kompas akan menyimpang ke kanan. Maksud saya, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke kanan. Nah, ini juga disebut dengan sudut deklinasi. Jadi kalau misalnya di dalam soal ketemu ternyata penyimpangannya tidak terhadap kutub utara, nah kita sesuaikan saja. Nah, ini kan pasti timur gitu kan, dan ini pasti barat. Kalau di dalam opsi jawabannya misalnya dikatakan bahwa sudut deklinasi kutub utara kompas mendekati arah timur, yaitu saya kira betul juga itu. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau cara saya ini pemirsa ya, cara mudah untuk menghafalnya ini begini saja. Ke utara kiri. Nah, gitu saja. Jadi ke utara kiri. Maksudnya adalah
Jika arus listrik itu dari selatan ke utara, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Nah, jadi kalau dibalik ya tinggal sebaliknya saja. Nah, jadi kuncinya kalau saya ini saja pemirsa. Kemudian ada lagi yang namanya sudut inklinasi ya. Jadi sudut inklinasi. Jadi kalau menurut pengertian saya, sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk terhadap garis horizontal atau garis melintang. Nah, itu. Contoh begini, misalnya ini digambar magnet, kok posisinya begitu. Nah, gini ya. Begini tapi bukan ke sana, begini. Jadi garisnya ini melintang. Nah, ini kalau pengertian saya namanya adalah sudut inklinasi. Jadi ya kuncinya begitu tadi. Ada garis vertikal horizontal itu kalau kita letakkan tegak begini, dan kalau kita letakkan datar begini, ini namanya garis bujur, ini namanya garis lintang. Makanya di gambar bola bumi itu begini ya, bola bumi, garis-garis yang membelah bumi secara vertikal itu disebut dengan garis bujur. Ada bujur barat, bujur timur, begitu. Dan garis-garis yang membelah bumi secara horizontal itu disebut dengan garis lintang. Ada lintang utara, lintang selatan, khatulistiwa. Nah, demikian. Baik, demikian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.